Terus mobil sekarang ya alhamdulillah udah punya 2 itu kan, mobil pickupnya ada itu kan. Berkah dari keripik ini juga, jadi tanah ini dalam jangka waktu 4 tahun bisa saya beli mas, langsung ujuk-ujuk seperti ini, jadi semuanya proses mas itu kan. Sering ngirim ke luar kota, sering ke Jakarta, Bogor, sering itu kan. Ya saya saat itu optimis memang, karena saat itu di kawasan industri keripik Bandar Lampung ini belum kayak sekarang itu kan. Dulu itu di kawasan ini saya yang mulai mas itu mas, jadi belum ada keripik pisang mas, makanya saya optimis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya selaku pemilik usaha keripik pisang Latep Jaya yang beralamatkan di kawasan industri keripik Bandar Lampung, ya tepatnya ada di Jalan Pagar Alam atau lebih dikenalnya Gang PU Segalamider, Bandar Lampung. Kami berani buka usaha keripik pisang karena itu tadi awalnya, karena di sini belum ada. Itu di sini belum ada keripik pisang. Kalau keripik singkong memang di sini sudah ada dari tahun 96. Udah ada keripik singkong. Makanya kita coba ngawali yang baru, yaitu keripik pisang itu. Jadi kami sangat optimis banget karena memang belum ada gitu kan. Belum ada saingan kami dulu gitu Mas. Jadi kalau idenya itu mah yang muncul dengan sendirinya Mas, muncul dengan sendirinya. Terus kalau dulu apa ya? Maaf itu tadi saya bilang semuanya itu sebetulnya nekat itu tadi Mas, nekat. Semuanya itu modal nekat. Modal nekat itu paling utama, modal nekat dulu. Jadi maaf ngomongnya nggak ada keahlian, kita nekat buka usaha keripik pisang sambil kita belajar, kita pelajari, kita minta masukan ke pembeli. Tolong Pak atau Bu, keripik pisang saya ini dikritik gitu kan, apa kekurangannya, bilang itu kan, dikritik. Ya dari situlah kami bisa apa ya, mengembangkan usaha kami. Oh keripiknya begini kurang begini. Nah itu yang kita pelajari Mas itu kan. Jadi kritikan dari pembeli selalu kita minta begitu. Awal-awal kami itu yang membangun kami Mas, itu yang memotivasi kami gitu. Itu jadi dari saran dari pembeli itu yang luar biasa ya, luar biasa. Berkah dari keripik ini juga, jadi tanah ini dalam jangka waktu 4 tahun bisa saya beli Mas, dengan cara mencicil dulu itu kan. Dulu ya di sinilah nggak pindah tempat kami Mas, jadi rumah kami keripik Mas dulu. Awalnya keripik dulu rumah kami, jadi nggak langsung ujuk-ujuk seperti ini. Jadi semuanya proses Mas itu kan. Nggak ada yang orang usaha, nggak ada yang instan Mas. Semuanya proses kan. Jadi saya 2004 itu masih numpang, lahannya numpang, bangunannya nggak permanen, masih keripik. Kalau malam, waduh mah dingin Mas, kan angin masuk dari luar. Angin masuk dari luar, dingin sekali kalau udah malam Mas. Itu saya alami dari rumah keripik tahun 2004. 2008 lunas, alhamdulillah 2008 langsung saya bangunnya dari belakang dulu, dari ruang produksi dulu, supaya nanti bisa produksi lagi saat bangun yang di depan itu kan, tujuannya begitu. Jadi kita bangun rumah, produksi tetap jalan. Kalau produksi nggak jalan sama aja bohong nanti. Ininya dari mana itu kan, itu produksi tetap jalan, bangun rumah jalan. Bangun rumah saya sekitar nggak sampai 1 tahun saya Mas sudah selesai. Kendaraan ya, kalau masalah kendaraan Mas saya terus terang aja Mas, itu jadi dari roda 2, roda 3 pernah saya punya. Roda 3 itu dulu merek Triseda Mas. Jadi dari roda 2, roda 3, terus roda 4 itu mobil alhamdulillah udah ganti 2 kali ini, ya bukan ini alhamdulillah itu kan. Terus mobil sekarang ya alhamdulillah udah punya 2 itu kan, mobil pickupnya ada itu kan, untuk angkutan itu kan. Itu lebih banyak di keripiknya saya Mas itu, karena sifatnya sambilan gitu kan. Sambilan itu kan kalau nunggu senggangnya di keripik baru saya nyambi kan gitu kan.
kalau lagi nggak ada senggang ya nggak nyambi kan gitu kan. Gitu. Cerita dari awal saya produksi itu diawali tahun 2003. Saat itu memang ya boleh dibilang masih apa ya namanya, masih merintis. Terus terang aja dulu itu saya berani buka usaha keripik ini itu memang ada apa ya, sebelumnya sih latar belakangnya sudah saya pernah jadi seorang sales. Itu awalnya saya bisa berani mencoba buka usaha. Mungkin kalau saya nggak kerja di sales mungkin saya nggak berani, karena memang di sales itu Mas mental kita tuh digembleng benar. Jadi sales itu yang diajarin 5 langkah penjualan itu aja. Jadi rupanya 5 langkah penjualan itu manfaatnya luar biasa itu Mas. Jadi sampai sekarang insya Allah saya pakai itu. Dari 2003 saya buka keripik, terus akhirnya saat itu pisang yang kita awali. Terus tahun 2004 saya mulai keripik singkongnya itu kan, keripik singkongnya. Keripik pisang itu awal saya buka itu cuman 10 sisir pisang Mas. Itu pertama kali bukanya itu Mas 10 sisir. Dan itu maaf ngomongnya karena memang kami ini nggak ada modal gitu. Jadi modalnya modal nekat Mas. Modal nekat saya dulu, terus terang aja modalnya itu nekat. Jadi campur nekat dulu modal itu. Ya jadi 10 sisir kita berusaha untuk mengembangkan modal yang sedikit. Terus hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, akhirnya kok ada peningkatan, akhirnya terus kita tingkatkan lagi yang dari 10 sisir, besoknya lagi jadi 20 sisir, terus kok ada meningkat lagi, tambah lagi terus sampai sekarang udah rata-rata produksinya sekarang 100 sisir rata-rata. Banyak, pesaing kita banyak. Jadi kalau kita masih pakai sari manis mungkin orang beranggapan keripik pisang begitu aja itu kan. Akhirnya kita coba pakai gula murni itu, makanya jadilah apa ya, keunggulan produk kami itu kan. Kami satu-satunya yang pakai gula murni. Oh, berarti keunggulan produknya pakai gula murni. Jadi kita gula murni pun nggak asal-asal gula, makanya kita pertahankan pakai gula GBM atau gulaku. Nah itu sampai sekarang itu kita pertahankan pakai gulaku. Pernah terjadi kebakaran dari 2012 itu kebakaran, terus sempat saya bangun lagi saya tempatin sekitar 1 tahun. Setelah itu saya pikir-pikir, karena pelanggan kami memang nggak mau ke depan, nggak mau ke outlet kami, milihnya di induknya atau di rumahnya sini, makanya akhirnya saya putuskan ditutup yang di depan. Nggak tersisa sama sekali Mas. Nggak tersisa sama sekali? Nggak ada. Akhirnya saya bongkar lagi. Tapi konsumen masih tetap? Konsumen masih ke sini. Oh, masih ke sini. Konsumen itu nggak mau sama outlet kami di sana, padahal kan keripiknya sama. Jadi asumsi konsumen itu di sana itu bukan keripik di sini. Bukan keripik di sini gitu loh, maksudnya dikiranya cuman jual aja gitu loh. Terus padahal mah asli bener-bener dari sini, itu nama-nama kita juga outlet itu kan ya. Latep itu diambil dari Lampung, Klaten, Banyuwangi. Itu saya ambil dari 3 provinsi, yaitu Lampung dari mertua saya orang Lampung, orang pribumi Lampung, terus yang lakinya orang Klaten, terus saya dari Banyuwangi. Jadi akhirnya saya gabung untuk nama usaha, dan itu saya pakai juga untuk nama anak saya. Jadi biasanya orang ngasih nama usaha itu
cuman anak pertama aja gitu. Kalau saya enggak gitu. Jadi kalau saya tiga anak saya ada latepnya semua itu kan. Jadi yang pertama Kolbi Hasan Latep, yang kedua Agli Hasan Latep, yang ketiga Muhammad Rois Hasan Latep. Jadi ada latepnya semua. Mungkin nggak bedanya marga gitu. Termasuk unik sih Pak. Iya, memang nama kita memang agak, kalau orang yang baru ini kelihatannya unik. Apa Latep itu kan, orang banyak tanya itu. Nah terus di Latep sendiri memproduksi keripik apa aja Pak? Yang kita produksi ada keripik pisang, keripik singkong, sama keripik talas. Dan untuk keripik pisang sendiri bermacam-macam rasa itu ada. Tapi sekarang rasanya sudah mulai berkurang dibandingkan tahun 2010. Tahun 2010 itu kita totalnya itu hanya sekitar 15 rasa. Sekarang tinggal manis, asin, coklat, keju, mocha, itu aja. Jadi kita nggak pakai rasa strawberry, rasa barbecue, rasa sapi panggang gitu. Jadi dulu 2010 ya kita pakai banyak bener rasa yang pada akhirnya sempat membingungkan pembeli. Jadi pembeli itu bingung milih rasanya gitu kan. Jadi akhirnya kita pakai rasa yang udah familiar di masyarakat aja, kayak rasa coklat, keju sama mocha. Sekali ngambil kita pisang itu 300 sisir. Kalau untuk singkong kita sekali ngambil itu minimal 3 kintal Mas. Jadi kadang kita ngambil singkong itu untuk produksi 2 hari gitu. Jadi kita ngambilnya 6 kintal kalau untuk produksi 2 hari. Jadi rata-rata 1 hari itu 3 kintal maksudnya itu kan. Masalah tenaga kerja, kalau saya bilang tenaga kerja, jadi bukan karyawan ya, bilang tenaga kerja. Yang kerja di sini 8 orang. Nah itu 8 orang itu bagian produksi, terus bagian yang penjualan, ada 2 outlet, itu keseluruhan. Jadi 8 orang itu keseluruhan. Sertifikat itu saya peroleh ada yang dari saat pelatihan ini bermacam-macam, dari kalau dulu Koperindak, kalau sekarang kan udah dipisah-pisah ya, ada perindustrian, perdagangan sendiri kalau sekarang. Kalau dulu Koperindak. Terus kalau kayak sertifikat itu ada yang dari narasumber, itu memang betul saya pernah dipanggil ke UIN Raden Intan, yaitu saya dipanggil ke sana untuk bahasanya memotivasi mahasiswa. Jadi mengenai alat-alat yang kita pakai, saya di samping jual keripik, saya juga jual alat Mas. Jual alat tuh berupa perajang pisang, perajang singkong, itu baik perajang singkong yang manual maupun yang pakai dinamo, itu kita semua kita produksi sendiri, kita buat sendiri. Kalau ada yang mau minat, bisa hubungi kami, nanti kita buatkan itu kan. Kalau yang manual itu harganya 350.000. Kalau yang pakai dinamo 4.500.000. Kalau untuk ketahanan keripik itu kalau untuk yang masih tawar, bener-bener tawar, itu belum ada rasa, bisa 6 bulan tahan, bahkan bisa lebih, tergantung tempat penyimpanan kita itu kan. Terus kalau untuk yang udah dikasih rasa kayak rasa manis, asin dan sebagainya, itu bisa tahan sampai 3 bulan, karena memang kita nggak pakai bahan pengawet tuh. Jadi kita sama sekali, kalau untuk bahan-bahan insya Allah sih kita nggak pakai bahan-bahan yang kayak kapur, kayak apalagi itu tawas, kita nggak pakai. Walaupun itu untuk kayak pisang, kayak kalau untuk keripik talas, maksudnya talas itu kan lendirnya banyak, kita nggak pakai bahan-bahan kayak kapur, nggak pakai
tawas, nggak pernah nggak pakai gitu kan. Jadi semuanya alami, kita nggak pakai bahan tambahan yang maaf ngomongnya berbahaya buat kesehatan kita nggak pakai itu. Jadi insya Allah makan keripik kita insya Allah aman, insya Allah itu kan. Jadi nggak ada bahan-bahan berbahaya itu kan. Mungkin kalau pakai bahan berbahaya mungkin saya kena duluan itu kan. Jadi kalau saya kan gitu. Jadi saya ini kalau buat keripik mas, jadi sebelum pembeli nyicip, saya dulu yang nyicip itu. Jadi maaf ngomongnya kalau keripik saya berbahaya, saya kena duluan itu kan itu. Mengenai perbedaan, kita kan pakainya gula murni, pakai gula murni. Perbedaannya itu sebetulnya gampang banget dilihat. Kalau pakai gula murni itu dia lebih mengkilat, warnanya mengkilat, kayak apa ya, putih-putih bening itu mengkilatnya itu ciri-cirinya. Terus kalau pakai sari manis dia nggak mengkilat mas. Ya, saya sudah saya tanamkan dari awal, saya nggak akan tinggalkan usaha keripik saya ini walaupun saya punya sambilan itu kan. Jadi yang lain itu tetap sambilan, yang utama tetap keripik. Itu motivasi saya. Karena apa? Karena dari awalnya yang maaf ngomongnya susah payahnya sudah banyak kita alami dengan dari persaingan yang sangat ketat. Terus kayak warung saya pernah kebakaran, itu bagian dari persaingan mas itu. Jadi udah ngalami persaingan begitu ketat. Jadi walaupun saya punya usaha sambilan, tetap sambilan. Yang utama tetap keripik, itu motivasi saya. Dan mungkin insya Allah sih rencana saya mau saya wariskan ke anak-anak saya itu kan. Entah nanti dari 3 anak saya mana yang mau itu kan. Itu kan. Jadi salah satu harus ada yang mewariskan usaha ini itu kan. Itu rencana saya, motivasi saya. Insya Allah nggak akan saya tinggalkan mas itu usaha ini. Sekarang aja udah berjalan 21 tahun lebih ya kan, dari 2003 kan gitu kan. Jadi udah 22 atau 23 ya itu segitu. Jadi akan saya pertahankan gitu kan. Keripik kami, salah satu keunggulan keripik kami yaitu gulanya pakai gula murni. Itu salah satu apa ya yang kami unggulkan. Jadi kita nggak pakai sari manis lagi, kita pakainya gula, 100% gula. Walaupun gula lagi mahal, tetap aja kita pakai gula itu. Jadi kami udah komitmen untuk mempertahankan rasa ini. Insya Allah sih mudah-mudahan bisa bertahan lama dan bisa selanjutnya bisa lebih meningkat lagi.